isi via Google gitu. Kalau Google tuh lebih ke kayak ulangan ya, Nuri baru cek di Google jawabannya. Oke, berarti kalau tugas? Kalau tugas Nuri lebih, kalau misalnya di ini kan kayak, ayo kita bahas sama-sama. Itu Nuri selalu bilang, bukunya ketinggalan Bu. Oke, berarti seperti itu ya guys, anak zaman now. Tapi pasti walaupun kayak gitu ada sedikit di hati ya kan, untuk aku bakalan ngerjain walaupun kita nggak ngerti, tetap ada di hati itu. Ya Allah, nilai aku macam mana nih ya Allah, pasti ada kayak gitu kan. Balik kalau bisa ya Allah, bim salah bim isi semua ya Allah gitu. Oke, ini Zapo kan tadi udah nih tentang tugas-tugas, tentang mumetnya tugas. Nah, nih kamu ada nggak sih perasaan senang gitu datang ke sekolah? Kan apa sih yang membuat kamu senang untuk datang ke sekolah gitu? Nggak ada sih, nggak ada. Misalnya ada itu ketemu bestie atau ada pacarnya nggak di sekolah? Nggak ada, nggak boleh pacaran. Oke, nggak boleh pacaran ya guys. Itu ya guys, dari kakak kita sendiri, anak kelas 2 SMA nggak boleh pacaran. Nih pacaran nanti aja setelah selesai sekolah. Berarti nggak ada dong yang bikin kamu, aduh besok harus sekolah nih, aku pengen lihat dia nih, nggak gitu ya? Kalau semangat ke sekolah tuh lebih ke pengen ke sekolah nih, ada pulang sekolah ada ekskul kayak gitu. Oh, nah kamu di sekolah ekskulnya apa sih? Nuri ekskulnya Rohis. Oh, anak Rohis dulu. Zaman tante juga tante Rohis, rohani Islam kan? Iya. Nah, berarti kamu di rohani Islam di sekolah itu contohnya ngapain aja sih? Kebetulan Nuri wakil. Sombong amat. Oh, wakil ya guys. Walaupun seperti ini ya kan tetap jadi wakil. Keren banget. Aplaus dulu buat tamu kita. Oke, lanjut sebagai wakil ya. Ya, jadi Nuri kan kebetulan wakil. Jadi kayak kalau sibuk tuh kebetulan sibuk banget. Kalau nggak sibuk ya kebetulan nggak sibuk gitu. Oke, nah itu satu kegiatannya contohnya ngapain di sekolah? Kayak ntar lagi istirahat. Iya, Isra Miraj ya. Jadi kayak nyiapin banner, itu tuh lah banyak nanti ceramahnya apa. Oh, siapa yang mau isi ceramahnya, kegiatannya apa aja? Petugas-petugasnya siapa kayak gitu. Oh, jadi kayak kalau banyak yang ngajak, ayolah malam ini main kan libur, nggak bisa. Oh, karena tugas gue udah numpuk guys, progresnya tuh udah harus disiapin gitu. Oke, berarti kalian lah ya, tim kamu ya, kamu ketua dan lain-lain. Nah ini masuk Rohis itu, kenapa sih kamu pilih ekskul Rohis? Kenapa nggak ekskul nari? Kenapa nggak ekskul itu apa yang kayak panjat pinang gitu? Panjat pinang, panjat tebing gitu? Kenapa nggak gitu? Jadi dari awal Nuri masuk SMA itu, Nuri itu pilihan ekskulnya dua. Oke. Rohis sama paduan suara. Oh iya, paduan suara. Kemudian? Ternyata di paduan suara ini dominan yang non muslim. Oh, karena suaranya memang bagus-bagus ya guys. Karena kita tahu kalau orang non muslim kan suaranya bagus-bagus dan tinggi-tinggi banget, kalah dengan kita. Gitu. Dan Nuri sadar diri, Nuri nggak bakal bisa saingin mereka. Ya, jadi makanya pilihan Nuri Rohis. Terus kayak sampai sekarang tuh cinta banget gitu sama Rohis. Oh, karena kita bahas Islam juga ya kan. Oke, ini berarti kamu memang dari pribadi sendiri ya mau di Rohisnya. Oke, keren banget ya guys. Nah, seputar ekskul di sekolah. Kan kita udah tanya-tanya, banyak banget kita tanya-tanya kan guys seputar dia di sekolah. Oke, ini kan kamu kelas 2 dan bentar lagi kamu mau selesai ya? Masih ada setahun lagi ya? Nah, setahun lagi itu nggak sebentar, bisa dibilang itu bisa waktu yang nggak sebentar juga dan juga nggak lama juga buat kamu. Nah, persiapan kamu buat kelas 3 itu gimana sih? Ada nggak sih perasaan takut? Aduh, bentar lagi aku kelas 3 nih, kelas 2 aja gue bingung, apalagi gue kelas 3 gitu. Ada nggak sih perasaan kamu kayak gitu? Atau kamu mengalir gitu? Mengalir aja sih kayaknya. Karena mau diubah ke kayak manapun kayaknya nggak bakal bisa ya. Oke, bener ya kan guys. Berarti persiapan untuk kamu ke kelas 3-nya apa sih, lebih apa gitu? Kayak lebih ke rajin aja kali buka buku. Oh, rajin buka buku doang, bukan belajar ya kan guys? Iya, buka-buka aja. Oke, tapi kan sudah udah ada niat buat lebih baik lagi dari kelas 2. Oke, kemarin kamu kelas 2 itu ada dapat peringkat nggak sih? Enggak sih kebetulan. Oh, enggak sih kebetulan. Oke, enggak kebetulan, tapi yang penting
masuk kelas, rajin ke sekolah, ya kan, tidak bikin masalah sama guru atau sama teman-teman, itu udah poin juga buat kita yang di sekolah ya guys. Oke, ini kita udah banyak banget tanya seputar soal kamu. Ini kan kamu kelas 3, kelas 2 dan sebentar lagi mau tamat. Keinginan kamu nih, udah ada belum? Keinginan kalau gue tamat gue mau kuliah di sini deh, gue tamat atau gue mau kerja aja deh. Itu kamu kalau udah tamat apa sih ya, itu kamu niat kamu mau kemana gitu? Iya, kuliah ada mau Oke. kuliah, tapi karena Nuri tahu kuliah Nuri jauh. Jauh maksudnya kamu pengennya di mana sih? Nuri maunya di Jogja, di ISI. Oh, kenapa nggak ikut sang kakak aja gitu di Karena Tanjung? jurusan Nuri nggak ada di situ. Oke, ya pokoknya alasannya jurusan nggak ada. Oke, emang di sini jurusan kamu nggak ada ya? Nggak ada. Nuri mau ambil jurusan penyajian musik. Penyajian musik? Kok bisa sih terpikir ke situ, kan kamu? Karena gini, Nuri dari kecil itu cita-citanya pengen jadi musisi. Oke, keren banget. Terus sementara di Tanjung Pinang itu penyajian musik nggak ada, Oke, jadi adanya di? di Jogja. Oh, kamu udah survei gitu ya, Iya, di benar. link-link, di Google. Oke, makanya kamu jadi? Maunya di Jogja, di ISI. Hmm. Cuman kakak Nuri yang izin ke Tanjung Pinang itu kayak susah banget gitu. Oh, karena anak cewek ya, balik Iya. lagi anak cewek jauh dari keluarga. Oke. Jadi Nuri mikirnya kayak Nuri tamat SMA kerja dulu kali ya, nyari uang sendiri buat kuliah, habis itu pergi deh. Oh, sesimpel itu kah? Emang boleh sesimpel itu? Ya, tapi dari hati kamu memang pengennya kuliah ya kan? Seandainya si ayah, sang ayah dan mama juga ngizinin, Ma aku mau kuliah di sini dong. Gimana sih? Apa itu balik lagi kamu mau kerja di sini sama orang tua atau mewujudkan mimpi kamu untuk kuliah di sana? Seandainya suatu ketika ayah ngizinin. Kalau dikasih izin, lagi Nuri kerja dulu. Oke, memang niatnya itu tamat sekolah kerja dulu. Ya, karena Nuri mau kuliah itu pakai uang Nuri sendiri. Oke, mau itu dulu, cobain dulu dunia kerja, kumpul uang, baru kuliah itu dengan dana sendiri. Oke. Nah, berarti nggak mau kayak kakak gitu langsung kuliah. Karena kan kalau lagi masih tamat sekolah nih ya, itu masih fresh-fresh banget gitu untuk melanjutkan pelajaran. Tapi balik lagi buat pribadi masing-masing ya guys, karena kakak kita, tamu kita mau mencoba dulu dunia kerja itu seperti apa sih, dan juga ingin mengumpulkan dana sendiri buat kuliahnya, agar dia tahu juga susahnya cari duit itu gimana, perjuangannya mencari uang. Oke, balik lagi kita hanya bisa support untuk tamu kita. Oke, apapun yang dilakukan, apapun yang diimpikan, apapun yang diniatkan, tetap kita dukung selagi itu masih baik buat si kakaknya. Oke, kakak ini kan udah tadi semuanya. Nah, dari kakak pribadi nih, tante mau tanya sedikit. Padahal bukan tanya sedikit, udah banyak banget tanya ya kan. Ini kan zamannya digital, ya kan. Zamannya, kamu tahu dong, anak zaman now beda banget dengan anak zaman old, ya kan, kayak kita. Oke, kayak tante sendiri. Menurut kamu nih, anak zaman now ini seperti apa sih, dan apa memang harus kehendaknya kita ikutin buat para orang tua nih? Nih buat para orang tua ya guys, kita dengar langsung dari sumber anak mudanya, oke, anak sekolahnya. Sebenarnya anak zaman now itu menurut kalian, menurut kamu itu seperti apa? Agar kami orang tua tuh tahu ya maksud kalian itu gimana. Oke, boleh diceritain dong untuk kami para ibu-ibu. Anak zaman sekarang ini lebih ke arah Kemengke ya. Oke, Lebih harga Kemengke, kayak semua yang nggak diturutin makin diancam kayak gitu. Jadi Oke. menurut Nuri nanggepin anak-anak yang kayak gitu tuh lebih ke diamin aja sih, Nuri bilang. Oke, kalau kita diamin, contohnya kamu nih, kita diamin, nanti kamu tetap baik lagi sama orang tuanya atau malah makin liar atau apa gitu? Nuri nggak pernah kayak gitu. Pandangan kamu untuk anak-anak zaman now, kamu dan teman-teman kamu kan, kamu bisa lihat dong kondisi sekarang dengan zaman kami dulu. Nah, menurut kamu itu pandangan kamu pribadi, nah gitu gimana? Lebih ke orang tuanya tuh lebih ngebatasin, jangan dikekang. Lebih Oke. kayak, contohnya HP ini bisa ngebawa anak zaman sekarang ini lebih baik, lebih buruk. Kan itu pilihan kita sendiri ya. Tapi Oke, kalau benar. orang tuanya pandai, Oke. yang ngebatasin,
jam segini boleh main HP tapi diselingin sama belajar kayak gitu. Kadang ada juga anak yang pura-pura. Pura-pura gitu, maksud contohnya? Pura-pura kayak iya udah belajar kok, udah lihat di Google kayak Nah, gitu. itu cara kami menghadapinya gimana? Lebih baik tuh orang tua tuh kayak mana mau lihat kayak gitu. Oh, berarti kita buktiin gitu. Iya, setidaknya ada bukti walaupun gak banyak, setidaknya main HP tuh ada diselingin sama belajar gitu. Oke, seperti itu ya buat ibu-ibu. Nah, ini timbul pertanyaan lagi ya kan guys, tamu kita. Kamu bilang kan kita sebagai orang tua nggak perlu mengekang, ibaratnya ya, mengekang. Nah, dari itu apakah kita kasih kepercayaan ke kalian anak-anak muda? Nih, kita balik lagi, kita stop, kita kekang, oke? Kita kasih kepercayaan. Apakah kalian nih di zaman now sekarang ini, apakah kalian bisa pegang kepercayaan dari orang tua itu sepenuhnya? Apa kita para orang tua harus memang pilih mengekang itu lebih baik? Gimana sih menurut kamu? Menurut Nuri jangan kasih kepercayaan 100% sih. Lebih ke dipantau. Dipantau. Kayak misalnya izin pergi gitu. Kita kan nggak tahu dia di luar sana. Iya, benar. Kemana aja gitu. Tidaknya dia tuh izin sama siapa, kemana, kayak gitu. Kayak ya sekedar ngasih bukti kayak aku kesini ya ayah, kayak gitu. Berarti balik lagi, kalau misalnya menurut kamu kekangan orang tua yang seperti apa yang bikin kalian itu jadi memberontak banget? Kekangannya seperti apa sih? Kayak nggak boleh keluar kayak gitu. Pokoknya kayak nggak kayak mana ya? Kita tuh udah izin baik-baik misalnya. Terus kayak orang tuanya nggak usah kayak gini, kayak nggak usah keluar. Oh, ibaratnya nggak ada kepercayaan dari orang tua ke anaknya. Oke, dari situ tadi udah bisa kita ambil ya guys, buat anak zaman now, menurut pelaku ya, menurut anak zaman now-nya sekarang ya kan. Satu, anaknya nggak mau dikekang. Oke, kita para orang tua akan memberikan kepercayaan, tapi nggak sepenuhnya kepercayaan kepada anaknya. Lebih ke kita kasih kepercayaan, tapi tetap kita awasi, tetap kita kasih perhatian lebih, tetap kita kasih tunjuk bahwa kalau kita itu gini loh nak, ibu khawatir loh nak gitu, tapi tetap memberi izin. Oke, lanjut yang kedua, tidak boleh, tadi kan tidak boleh mengekang, terus kasih kepercayaan ke anak bahwa kita itu percaya, bahwa kita tuh percaya bahwa anak itu bisa menjaga kepercayaan dari orang tuanya. Itu kan maksud kamu. Oke, seperti yang nah, buat ini kamu boleh dong kasih pesan buat teman-teman seusia kamu teman-teman seusia kamu agar bisa lebih baik ke orang tuanya, agar orang tuanya nggak khawatir atau orang tuanya merasa oh anakku itu baik-baik aja gitu, anakku tuh nggak bandel, anakku tuh anak yang baik. Boleh dong kasih pesan ke teman-temannya harus ngapain gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ada dimanapun, nggak usah batu-batu lah, nggak usah bandel-bandel, nggak usah keras kepala. Nanti kalau orang tua kamu tuh udah gak ada baru nangis. Udah segitu aja. Oke, buat teman-teman boleh ya didengar sedikit dari teman kalian juga yang seumuran kalian juga, yang merasa dunianya sama, dunia zaman now, dunia zaman digital. Oke, buat kalian boleh sedikit diterima pesan dari teman kita. Oke guys, buat hari ini banyak banget kita pelajari dari tamu kita dari masa dunia zaman now. Oke, walaupun seperti ini kejamnya dunia zaman now, tapi balik lagi sang anak-anak tetap punya rasa pengen dimengerti bahwa mereka itu bisa jaga diri. Balik lagi tetap kita awasi sebagai orang tua. Oke guys, konten hari ini, curmak hari ini, curhat mak-mak, curhat gadis kali ini. Nah, buat hari ini kontennya bagus banget, pelajaran yang kita ambil, pengalaman yang kita ambil dari sang kakak kita bagus banget. Buat ibu-ibu juga, buat teman-teman juga sekalian bisa diambil pelajaran dari kisah kakak kita barusan. Oke guys, buat yang sudah nonton
Thanks for watching. Yang belum subscribe Kakak Nuri, boleh dong dibantu channelnya. Oke, jangan lupa like ya guys, subscribe juga. Oke, thank you banget buat tamu kita dan bye-bye.